Sebagaimana diketahui, Cirebon memiliki sejuta cerita. Bukan saja cerita fiksi semata, tapi sejarah telah membuktikan di tanah Cirebon inilah Islam menyebar dan tersiarkan sampai ke Asia Tenggara. Sebuah sejarah tentang nilai-nilai kebenaran, keilmuan, dan tentunya ada tauladan di dalamnya. Inilah yang menjadi salah satu dasar dari jajaran DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kabupaten Cirebon untuk menggelar kegiatan Napak Tilas di Astana Gunung Jati. Napak Tilas sendiri adalah sebuah rangkaian yang digelar oleh jajaran DPD PKS Kabupaten Cirebon dalam agenda Napak Tilas Wali Songo, ziarah, dan tahlilan di tempat tersebut. Kegiatan ini dipandu langsung oleh Kiai Haji Jamjami Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon yang didampingi oleh juru kunci Astana Gunung Jati Nasruddin. Dimulai dari dibedahnya sejarah beberapa tempat yang merupakan saksi dari keberagaman yang ada di wilayah Cirebon. Salah satunya adalah Mande Tepasan. Mande Tepasan ini adalah bukti yang masih kita saksikan saat ini, di mana terletak di depan dari areal Astana Gunung Jati. Mande Tepasan adalah bagian dari sejarah peradaban dan berdirinya Keraton Cirebon. Kiai Haji Jamjami Amin adalah Ketua MUI Kabupaten Cirebon, sekaligus beliau adalah penulis buku dari Perang Kedongdong atau Perang Santri terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi kadang-kadang pujian yang kan semuanya tahu. Jadi itu sebenarnya yang menurunkan Sultan Cirebon sekarang nih dari yang bawa ini Pak. Ini yang bawa ini kan Mas Tepasannya. Mas Tepasannya iya, mertuanya dan kemudian ada Kiai Tepasan yang nurunin Sultan apa saya Panembahan, Patigaya, sampai ke Mas Basir, sampai Sultan Kesepuan itu terakhir kan Sultan Mataram, Sultan Muhammad Sofiuddin. Kalau Kang Oman yang sampai sekarang kalau menurut asli kalau mau jujur-jujuran Sultan kalau mau asli-aslian karena kalau kita jadi kalau yang disebut Sultan jadi dari Selir ya dari Selir kalau Sultan Kanoman ya biasanya kita kalau Sultan Kesepuan sebenarnya nggak ada karena Sultan Muhammad Sofiuddin itu nggak ada keturunannya Pak. Karena beliau ini jadi semacam korban dari Perang Kedongdong lah. Iya lah. Ini ada di Kiai itu. Tapi bentuknya di Pangeran Matangaji ya. Muhammad Sofiuddin itu kan nama lahir secara petang sebenarnya Matangajinya kan karena beliau itu mematangkan ajaran-ajaran tauhid itu di daerah Matangaji. Ini disebutnya Matangaji itu yang mematangkan ya. Matangaji. Pematangan ngaji. Pesantren lah. Iya. Gitu. Jadi ya ini asli yang dari Pajajaran ya ini. Makanya kita ya ini sebetulnya ya yang namanya bagian kerajaannya di Kurbanaki. Ada jumlah total kan anak ya. Yang lain itu ada Sultan apa Nyimas Kaunganten kan turunang Sultan Banten. Iya. Hari Putri Ongsin ya belum turunang karena Pangeran Kuningan 7 bulan meninggal. Tinggi Mas Rarakarta, Pangeran Bratakelana karo Jaya Kelana. Baik dan baru kalau dan di sekitar sana itu cara keilmuan nggak bisa dibangkang. Ini loh fakta ini yang pakai yang sulit untuk dibangkang dengan argumen apapun nggak bisa dibangkang.
karena ada jadi kemudian Pajajaran di situ ada di sini disatukan dengan satu. Jadi nanti kerajaannya Cirebon itu yang akan lahir kalau mau besar dan menyebabkan ini sampai lahir. Jadi kalau dalam Cirebon ya makanya saya baca di buku Samsul Gohiro yang dikarang oleh Yaman ya, intinya tuh ya besar ya itu di sana saya disebut Jad Bisalatin. Jad Bisalatin, jadi jadnya orang sultan. Ternyata itu benar menggabungkan antara Jad Bisalatin karena mengembangkan Majapahit dan Pajajaran. Itu di buku yang dikarang oleh orang Yaman sejak pada tahun 1246 ya. Dan saya itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun saya di Indonesia di mana tidak ketemu, baru ketemunya ada di Purwokerto, peninggalan orang Tionghoa Banten, ketemu itu, tapi diambil aja di foto aja nggak boleh tuh. Ada lapak jelas itu peninggalan Majapahit. Maharnya beliau. Dan ini tadi di Pajajaran, peninggalan Pajajaran. Dan satunya dua kerajaan Majapahit di Pajajaran, kerajaan di Cirebon. Ya sampai ini harus teruskan. Bulan ini. Majapahit ya. Itu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan peninggalan Pajajaran dan peninggalan Majapahit. Dan itu ya kuncinya nggak bisa dibuka itu. Ini kan dikunci nggak. Dan bersama juru kunci Nasruddin, semakin lengkap kegiatan napaktilas yang dilaksanakan oleh DPD Partai PKS Kabupaten Cirebon ini, di mana setelah menceritakan sejarah dari Mande Tepasan ini, keluarga besar DPD PKS Kabupaten Cirebon diajak untuk melihat Mande Jajar. Mande Jajar adalah sebuah bukti dari keislamannya Prabu Siliwangi, di mana di Mande Jajar inilah biasa diadakan sebuah pertemuan atau musyawarah agung saat itu. Sekaligus ini membuktikan keislaman dari seorang Prabu Siliwangi. Namun pemirsa, hanya juru kunci, Ketua MUI, dan perwakilan dari DPD PKS yaitu Cecep Syarif Arifin yang bisa memasuki tempat ini untuk mengetahui bagaimana sejarah sebuah musyawarah digelar pada zamannya dan menjadikan tempat ini sebagai salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran yang masih bisa dijumpai. Bentuknya begini itu kan ya? Dari dulu. Emang dari dulu kayak gini asli. Ini masih asli, Pak. Ini masih asli. Berarti pernah masuk ke tahta singgasana Pajajaran ini. Iya. Ini masih asli. Tuh, liatin aja, Pak. Paling yang pernah saya ganti itu siratnya, atasnya aja. Bagian luar berarti Pak Udin ya? Bagian genteng berarti. Gentengnya aja. Begitupun tempat duduk Prabu Siliwangi atau pemanah rasa ketika memimpin sebuah musyawarah atau diskusi-diskusi yang berkaitan dengan kenegaraan. Jadi yang pegang ini nih pangkat juru kunci-nya Nyai Anom. Oh gitu. Jadi pangkat yang terendah. Inilah Mande Jajar. Tidak bisa dipungkiri pemirsa bahwa keberadaan dari Mande Jajar ini adalah sebuah komunikasi yang harmonis antara Raja Pajajaran dengan cucunya. Sebuah hari bersejarah khususnya untuk kita generasi ini, di mana di tempat ini bisa diceritakan pakai apa namanya? Jadi ini salah satu peninggalan untuk anak cucu ya. Karena di sini itu ada dua putra Prabu Siliwangi. Makbaronya juga ada di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa katakanlah secara simbolis ini kerajaan sudah diberikan ke sini. Karena memang kalau simbol kerajaannya itu ada di sini, tidak mungkin beliau menyerahkan. Kalau dulu kan apalagi peninggalannya itu ya peninggalan pribadi, makanya pribadi kerajaan, nggak mungkin dibawa. Tapi kenapa dibawa ke sini? Ya karena beliau ahli warisnya. Nah, yang perempuan yang ahli waris, yang tidak sembarangan. Iya, foto yang cari itu yang laki-laki juga ahli waris, dan kemudian
punya cucu lagi, ahli warisnya beliau salah satu besar pulau. Jadi pantas kalau ditaruh di sini dari segi keilmuan, dari segi ke mamlaka dari kerajaannya dan seluruhnya itu mumpuni di sini. Salah satu yang paling mumpuni keturunan Pajajaran yaitu di Cirebon. Mumpuni dalam segala hal, dalam keilmuan, dalam filsafat, dalam ilmu siasah, ya, ilmu politik dan seluruhnya kemudian di sini. Jadi pantas sekali ini ditaruh di sini. Dan ini itunya ya. Ya ini masih bentuk asli ya mejanya, dan di sini adalah duduk ya adalah Pajajaran ini Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang duduknya di sini. Jadi ini sebenarnya kita bersyukur bisa sampai di sini. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Itu yang dipagar. Ya, Yang dipagar. Ya, Jadi ini kan. Ya, ya. nah, tangganya kan itu ada tangganya. Coba kita lihat ke sini ya. Jadi ini adalah Berarti ini masih asli semua ya? Tempat untuk pipa Manarasa di sini. Ini kan makanya dipagar supaya jangan ada yang kesini. Iya. Oh iya. Jadi, ya betul. Tangganya. Jadi ini diciptakan dari beliau. Jadi tempat duduknya ini di sebelah sini. Di pagar. Sama kayak Sultan sekarang Pak, kalau sholat Jumat di Masjid Agung Cipta Rasa kan ada pembatasnya. Oh iya. Ah, Bahwa salah satu bukti bahwa beliau istiqomahnya di sini kemudian diabadikan oleh anak cucunya, dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi ke sini dengan PKS ya, dengan anggotanya, seluruhnya kita bersyukur bahwa kita lapak tilas bagaimana perkembangan mengkolaborasi antara istilahnya kerajaan yang muslim dengan yang seluruhnya kita bisa di sini. Jadi ini adalah salah satu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika di sini terjadi di sini. Ya. Berarti ini tempatnya balai apa namanya, Auden? Mande Jajar. Mande Jajar. Jadi artinya Mande itu tempat tempatnya beliau Pak Prabu Siliwangi. Jajar itu jadi nanti para penggawanya itu berjajar. Iya. Nah, kalau yang di depan Mande Tepasan. Istilah itu sih untuk balai sidang. Iya. Balai sidang atau tempat DPR ya, tempat rapat ini. Tempat rapat atau di pendopo lah. Ya. Iya, Pendopo lah, kalau di itu di bupatinya pendopo, kalau di itu tempat untuk sidang, tempat memutuskan suatu perkara ini di tempat inilah. Ya. Dulu ini sampai terkenal sampai ke mancanegara, tempatnya hanya segini. Ya satu-satunya peninggalan Pajajaran yang ada di tanah Cirebon. Jawa, Iya. dia di Cirebon jadi sini. Satu-satunya. Iya. Lainnya kan nggak ada udah. Betul. Nah, Ya alhamdulillah. lainnya udah ujungnya udah hutan. Iya. Berarti ini semuanya masih asli ya, Auden ya? Asli. Ini masih asli semua ini. Ya, bagi kita ini terima kasih Cukup ininya nih Pak ya. Jadi berkesan nih. Oh iya. Sebalik ini. Nah ini coba ini adalah salah satu ini ya, jadi simbol simbol Pajajaran. Ini adalah simbolnya, coba di foto simbolnya tuh. Ini salah satu simbol Pajajaran ya. Pajajaran ini namanya Mande apa? Mande Jajar. Mande Jajar. Mande Jajar itu untuk berjajar gitu. Ya. Ya kita bersyukur ya sini, dan kita akan turun ke bawah. Insya Allah data ini untuk saya buat di sejarah. Betul. Sejarah karena ini kan belum difoto oleh di Batak. Ya, Pak. Ini fakta yang nggak bisa dianu. Seperti diketahui, pada awalnya Astana Gunung Jati ini adalah bernama Giri Saptarengga, sebuah tempat di mana penempaan untuk menimba ilmu agama,
kanuragan, dan beberapa keilmuan lainnya di tempat ini. Dan seiring perjalanan sejarah Cirebon sendiri, tempat ini berubah menjadi sebuah komplek pemakaman dari Syekh Syarif Hidayatullah, Pangeran Cakrabuana, Putri Ni Ongtinio, Panglima Perang Pembebas Jayakarta atau yang kita kenal dengan Jakarta saat ini, Fathahilah. Selanjutnya, rombongan dari DPD Partai PKS Kabupaten Cirebon ini melaksanakan kegiatan ziarah ke Makbaroh Syekh Syarif Hidayatullah yang terletak di puncak dari Gunung Sembung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Kegiatan selanjutnya pemirsa adalah jajaran dari DPD PKS Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan ziarah sekaligus tahlilan yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Jamjami Amin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon. Ini awal mula saya coba itu membangun pesantren ya. Pesantrennya itu yang terkenal di pesantren Gunung Sembung. Dari Gunung Sembung kalau di sana adalah negatif tempatnya sudah selesai. Berarti salah satu juga mertua atau tuanya sudah. Kalau di sini tempat pesantren yang dulu dibangun oleh mertua itu namanya Gunung Sembung. Kalau orang-orang dulu biasa kalau membangun itu di tempat paling tinggi. Kalau Rasulullah itu Jabal Nur ya. Masih karena Gunung Sembung juga strategis, yaitu tempat yang paling strategis di atas ya dalam kenegaraan politik itu. Kalau dia tinggal biasanya kalau bendera yang paling di atas itu bendera itu yang simbol dari apa yang di. Tentunya apa yang diharapkan dari keluarga besar DPD PKS Kabupaten Cirebon dengan kegiatan pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari PKS melakukan ziarah ke Cirebon ini dengan harapan bahwa kita semua para anggota PKS bisa meneladani perjuangan yang telah beliau lakukan yang luar biasa mengislamkan Cirebon dan Jawa Barat ya Pak Kiai. Dan ini juga mengislamkan Nusantara itu termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina itu termasuk India di daerah apa namanya itu yang mengarang ini Fakumut ini juga di daerah Filipina. Jadi termasuk Vietnam itu ya, dan berbagai pokoknya hampir di Asia ini adalah salah satu yang dipanggil oleh warga Indonesia. Makanya di Kartu Nusantara itu masyarakat bukan Indonesia, hampir seluruh wilayah yang ada di Asia Tenggara itu yang hanya kurang dari 50 tahun Islam kan hampir seluruh berapa ribu
nggak tahu berapa ribuan juta ya, juta meter itu diperkirakan. Nah inilah yang dianukan oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo itu bukan hanya milik Indonesia, Malik yang Nusantara itu adalah termasuk itu yang bisa sebutkan. Jadi luar biasa jasa-jasa beliau, dan tentu ini semua menjadi penyemangat ya bagi kita semua, termasuk anggota PKS untuk terus melanjutkan perjuangan beliau sehingga kemudian Indonesia, dunia, khusus Kabupaten Cirebon ini bisa lebih baik lagi. Itu barangkali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa rangkaian kegiatan dari Tampak Tilas Wali Songo, ziarah dan tahlilan yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Cirebon. Semoga saja dengan kegiatan ini akan menjadikan kita lebih tahu sejarah untuk mengambil semangat dan ketauladanan kisah perjalanan dari para pendahulu untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur. Dari kegiatan Napak Tilas, ziarah dan tahlilan DPD PKS Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.